Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kesaktian Presiden Soekarno. Insinyur Soekarno, sang proklamator dan sekaligus presiden pertama di Indonesia ini, adalah sosok pemimpin yang besar. Putra sang fajar ini sangat karismatik, berwibawa, tegas, nasionalis, hingga revolusioner. Semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah pudar saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia hingga menjadi negara yang berdaulat, bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain. Meski sudah lama meninggal dunia, namun cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk dikaji, termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya. Bung Karno sering mengalami percobaan pembunuhan. Semasa hidup, ia mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali. Namun menurut ajudan Soekarno, Sudarto Danu Subroto, mengatakan bahwa ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang sangat menggetarkan. Menanggapi hal itu bukan menjadi takut dan gentar, Bung Karno malah membuka rahasia bagaimana cara membunuhnya. Menjadi hal yang wajar kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan kesaktian tingkat tinggi. Lalu apa sebenarnya rahasia kesaktian Bung Karno tersebut? Menurut kabar yang beredar di masyarakat, Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyi Blorong yang sangat legendaris. Dalam cerita tersebut, Nyi Blorong datang dan memberikan mustika merah delima jelmaan seekor naga dan mengatakan bahwa Bung Karno bukan saja akan menjadi pemimpin alam manusia, namun juga alam gaib. Tidak hanya Nyi Blorong, Bung Karno yang hobi dalam dunia supranatural ini sering bermimpi didatangi tokoh legenda dari alam lain seperti Kanjeng Sunan Kalijaga beserta Ibu Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul. Nah, namun benarkah Bung Karno juga merupakan manusia sakti? Dengan sejarahnya sedikitnya 7 kali luput, lolos, dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung, menjadi hal yang jamak kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian yang tinggi. Namun Bung Karno menampik jika lolosnya ia dalam berbagai percobaan pembunuhan bukanlah karena bantuan dari alam lain. Ia menukas normatif yang kurang lebih mengatakan bahwa mati hidup adalah kehendak Tuhan. Manusia mencoba membunuh. Kalau Tuhan belum berkehendak ia mati, maka ia belum akan mati. Namun, Soekarno membeberkan bagaimana cara membunuhnya. Menurutnya rakyatlah yang membuatnya tetap hidup. Sehingga untuk membunuhnya, cukup menjauhkannya dari rakyatnya. Semua yang kucapai selama di dunia ini adalah karena rakyatku. Tanpa rakyat aku tidak bisa apa-apa. Jadi tidak perlu senapan, bom, apalagi pesawat tempur hanya untuk membunuh seorang Bung Karno. Jauhkan saja aku dari rakyatku, maka aku akan mati secara perlahan-lahan. Benar saja, ayah dari Megawati Soekarno Putri ini selalu lolos meskipun dihujani granat, bahkan bom pesawat tempur. Percobaan pembunuhan pernah terjadi pada 30 November tahun 1957. Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini atau Percik, tempat bersekolah putra-putrinya dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITII. Percobaan pembunuhan kedua terjadi pada 9 Maret tahun 1960. Tepat siang bolong,
Istana Presiden dihentakkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti oleh Daniel Maunkar. Maunkar adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi Permesta. Kanon yang dijatuhkan Maunkar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tidak jauh dari meja kerja Soekarno. Untungnya Soekarno tidak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah Istana Presiden. Kemudian pada April tahun 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Yogyakarta, dan juga Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Tatkala sampai di jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok anggota DITII melakukan perhadangan. Beruntung pasukan pengawal presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Kemudian pada 7 Januari tahun 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu ia akan menghadiri acara di gedung olahraga Mato Angin. Ketika itulah saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Namun granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain. Soekarno selamat. Pelakunya Serma Markus Ratu Perisa dan Ida Bagus Suryatenaya divonis hukuman mati. Selain itu, percobaan pembunuhan terjadi pada 14 Mei tahun 1962. Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno, dia mencabut pistol yang bersembunyi di balik jasnya. Moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno, namun apalah daya, jarinya keluh. Dalam sepersekian detik ketika tersadar, arahnya pun melenceng. Dan peluru meleset dari tubuh Soekarno, mencerembet Ketua DPR Kiai Haji Zainul Arifin. Haji Bahrum kemudian divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan gerasi. Dari kesemuanya, Bung Karno tetap selamat, tetap sehat, dan tidak gentar. Dia terus saja menjalankan tugas kepresidenan dengan segala konsekuensinya. Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto dan atas dukungan Amerika Serikat melakukan upaya pembunuhan, bisa dibilang langsung, bisa pula dibilang tidak, terhadap Bung Karno dengan cara yang telah disebutkan oleh Bung Karno sendiri. Situasi politik berbalik menempatkan Bung Karno pada stigma yang terburuk. Gerakan demonstrasi mahasiswa yang didukung militer, pemberitaan media massa yang dikontrol Soeharto, membuat Bung Karno semakin terpuruk. Ia kemudian diasingkan di Bogor, kemudian disekap di Wisma Yaso. Ia benar-benar menjadi pesakitan. Dan yang paling menyakitkan adalah karena dia benar-benar dijauhkan dari rakyat. Rakyat yang menjadi nyawanya selama ini. Dengan cara itu pula, persis seperti apa yang dia utarakan sebelumnya, bahwa Bung Karno tidak bisa hidup tanpa rakyatnya.